صلوا على النور أحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد محمد وعلى ورسوله وفروئهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih. Ja'ala fi qisasil awwalin ibrah li ulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar wa sallama tasliman katsiran ala al-istimrar wa ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramul akramin. Bihaqi Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bi tuli hayati wa umrih, wal Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa seluruh para habaib, para asatiz, wa Ustaz Jamal wal hadirin hadirat, wa insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan inda dzikri sholihin tanzilu rahmah.
pada waktu menceritakan kisah orang-orang soleh, rahmat diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termuat di dalam kitab Sifatus Sofwah karya Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Pertemuan kali ini kita membahas tarjamah, biografi daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang ditulis dalam kitab Manaqib beliau, Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Baghdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Nasab beliau itu bersambung hingga kepada salah satu tokoh bernama Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Artinya beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya bertemu di kakek buyut Nabi yang bernama Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi masih termasuk bangsa Arab Adnani, turunan dari Sayyiduna Adnan. Guru beliau Imam Syafi'i lebih dekat lagi nasabnya bertemu dengan Nabi. Imam Syafi'i kakek buyutnya bernama Sayyiduna Abdul Manaf. Dari nasab Sayyiduna Abdul Manaf ini bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasul. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Jadi jarak nasab Imam Syafi'i dengan Rasul sangat dekat, bertemunya di Sayyiduna Abdul Manaf. Nasabnya Imam Ahmad dengan Nabi bertemunya di Sayyiduna Nizar bin Ma'ad bin Adnan, jauh di atas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dinisbatkan kepada putranya Hanbal, ya, Ahmad bin Hanbal. Padahal Hanbal itu kakeknya, bukan ayah. Beliau ayahnya bernama Muhammad. Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Tapi kakeknya ini terkenal, salah satu bupati atau gubernur di satu kota yang ada di Khurasan, di Iran. Sarahas nama kotanya. Di masa Umayyah, kakek beliau yang bernama Hanbal menjadi gubernur di wilayah tersebut, di distrik namanya Sarahas, masuk negara Iran zaman sekarang kota itu. Nah, mereka asalnya orang Arab Hijaz, karena nasabnya bersambung kepada Sayyidina Nizar. Tapi keluarga besarnya, buyut-buyutnya Imam Ahmad ini hijrah ke Basrah di Irak. Setelah di Irak, hijrah juga ke wilayah Iran. Kemudian ibunya beliau pindah ke Baghdad. Ayah beliau bernama Muhammad, seorang tentara, bukan ulama tapi seorang tentara. Kakeknya gubernur. Nah, Imam Ahmad di saat belum lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi beliau anak yatim. Nah, di saat meninggal dunia, ibunya pindah ke Baghdad. Di Baghdad beliau dilahirkan. Dan memang dari kecilnya sudah senang dengan ilmu. Ya, beliau belajar dari guru ke guru yang ada di wilayah Baghdad. Mulai tahun 179 Hijriah beliau fokus di dalam menuntut
dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu guru beliau yang ada di Baghdad namanya Hushaim Al-Wasiti. Beliau belajar langsung kepada ulama tersebut hingga ulama itu meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah. Setelah itu semangat menuntut ilmu Imam Ahmad makin meningkat, terutama di dalam mengumpulkan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Tepat pada tahun 186 Hijriah, beliau melakukan rihlah ilmiah, perjalanan menuntut ilmu ke beberapa negara, diantaranya Hijaz, Tihama, sampai ke negeri Yaman, kemudian juga ke Uzbekistan. Beliau keliling di beberapa negara untuk mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau dikenal sebagai imam besar yang namanya reputasinya itu harum di kalangan para ulama khususnya. Tepat tahun 204 Hijriah, beliau mulai mengadakan majlis pengajian secara resmi. Di majlis tersebut beliau riwayatkan hadis-hadis Rasul, kemudian Al-Ifta mengeluarkan fatwa yang pada waktu itu hadir kurang lebih mendekati 5.000 orang di majlis beliau. Nah, ini fase awal perjalanan hidup Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fahuwa ahadul a'immah al-arba'ati al-mujtahidina al-matbu'ina al-an. Beliau salah satu imam 4 yang terkenal, 4 mazhab. Salah satu imamnya beliau mazhab Hambali. Dari 4 mazhab ini 3 diantaranya adalah bangsa Arab. Imam Malik orang Arab asli, Madinah. Imam Syafi'i orang Arab asli, suku Quraisy, karena nasabnya bersambung kepada Sayyiduna Abdul Manaf, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab yang ketiga dari 4 mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan yang keempat adalah Abu Hanifah. Beliau bukan orang Arab, beliau orang asli Persia, Iran. Jadi kalau sekarang ada yang mengajarkan benci kepada bangsa Arab, secara tidak langsung membenci 3 imam kita. Ini kerjaannya komunis, orang-orang yang jahat terhadap agama Islam. Jangan sampai terpercaya. Begitu juga membenci Persia, Iran. Kalau bencinya karena bangsanya, Abu Hanifah orang Iran. Imam Ghazali juga orang keturunan orang Iran. Ghazali bukan orang Arab. Imam Sibawih, pakar Nahu, juga orang Persia. Jadi kalau 4 mazhab, yang paling sepuh itu adalah Al-Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Mazhabnya masih eksis sampai saat ini. Bahkan sensus terakhir, mazhab fikih terbesar di dunia ini mazhab Hanafi nomor 1. Di bawahnya mazhab Syafi'i kalau berdasarkan sensus jumlah. Karena mazhab Hanafi berada di wilayah yang populasi manusia terbesar. Di Pakistan, di India, di Cina, itu mayoritas mazhab Hanafi. Setelah itu mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab yang tertua nomor 2 mazhab Maliki setelah mazhab Hanafi. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179. Kemudian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Dan yang paling muda di antara 4 mazhab itu mazhab Hambali.
Ya, lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Wa huwa mujma'un ala jalalatihi wa amanatihi wa wara'ihi wa zahadatihi wa hifdhihi wa wufuri aqlihi wa siyadatihi. Beliau disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah akan kemuliaannya, disepakati akan amanahnya, sifat waroknya, zuhudnya, hafalannya, kecerdasan akalnya, dan sifat kepemimpinannya. Itu disepakati dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau ketika mencari hadis Rasul SAW itu tidak mudah, tidak seperti zaman sekarang. Mereka mengorbankan nyawa karena perjalanan yang sangat jauh, lintas negara pada waktu itu. Diceritakan oleh Syekh Ad-Damiri dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, Al-Imam Ahmad pernah mendapatkan kabar Ma Wara'an Nahr, ada satu negeri namanya Ma Wara'an Nahr. Zaman dulu disebut itu Ma Wara'an Nahr. Kalau sekarang masuk juga wilayah Rusia, termasuk Uzbekistan. Beliau berangkat seorang diri karena dapat info di situ ada salah satu periwayat hadis. Dia memiliki riwayat 3 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tibalah Imam Ahmad di wilayah tersebut bertemu dengan seorang yang sudah sepuh yang memiliki 3 riwayat hadis Nabi. Waktu itu sedang sibuk memberikan makan kepada seekor anjing. Imam Ahmad menghampiri, mengucapkan salam kepada beliau. Dijawab salamnya Imam Ahmad. Selesai dijawab salamnya Imam Ahmad, orang tua itu sibuk mengurusi anjing, ngasih makan itu anjing, tanpa menghiraukan Imam Ahmad. Dalam hati Imam Ahmad berbicara, dia sibuk sama anjing, ada saya di hadapan dia jadi gak dihiraukan. Sudah selesai itu orang memberikan makan kepada seekor anjing tersebut. Dia mengatakan, kayaknya kamu sedang berbicara dalam hatimu ya. Oh, saya sibuk memberikan makan kepada anjing dan menghiraukan engkau. Saya riwayatkan kepadamu satu hadis. Padahal belum ada komunikasi mau minta hadis. Haddatsani Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khata'a raja'a man irtajahu qata'allahu minhu raja'ahu yaumal qiyamah falam yalij al jannata. Orang tua tersebut mengatakan, telah diriwayatkan kepadaku hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad nama aslinya Abdullah bin Zakwan. Periwayat hadis yang terpercaya, yang kuat, masuk draft periwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Abu Zinad mendapatkan hadis dari gurunya Al-A'raj, nama aslinya Abdurrahman bin Hurmus. Periwayat yang kuat dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Beliau mendapatkan hadis dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasul bersabda, siapa yang memutuskan harapan makhluk yang berharap kepadanya, maka Allah akan putuskan harapannya di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya Ahmad, kata beliau, ini anjing dia bukan berasal dari negeri kita, bukan berasal di negeri kami. Dia pasti di tempat yang jauh dan pasti lapar. Allah yang giring dia mendatangi saya meminta makanan.
maka saya berikan makan kepada dia. Saya kalau putuskan, saya takut nanti di hari kiamat Allah putuskan harapan saya untuk masuk ke dalam surga. Makanya saya berikan dia makan. Masya Allah, Imam Ahmad ta'ajub, luar biasa. Kata Imam Ahmad, hadzal hadithi yakfini. Satu hadis ini sudah cukup. Padahal niatnya mau cari 3 hadis, tapi hadis ini begitu penuh dengan ilmu dan hikmah, sehingga Imam Ahmad mengatakan hadzal hadithi yakfini, cukup satu hadis ini bagi saya. Faraja'ah, maka dia kembali pulang kampung halamannya. Nah, itu bagaimana Imam Ahmad digambarkan beliau melakukan perjalanan jauh walaupun hanya mendapatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal bersahabat dengan salah satu ulama ahli hadis bernama Yahya bin Ma'in. Beliau pakar di bidang ilmu ilalul hadis. Mereka punya guru yang sama bernama Abu Nu'aim Al-Fadl Ibn Dakin. Ini salah satu periwayat hadis yang thiqah, yang dhabit, yang adil. Dengan sahabat mereka bernama Imam Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Ketiga-tiganya melakukan perjalanan untuk menemui sang guru. Sang guru ini punya toko di pasar. Jadi biasa meriwayatkan hadis dalam pasar, di dalam toko. Ya, kerja. Tapi di toko tersebut juga beliau mendidik dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar wa A'lamin Nubala. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Imam Ahmad, saya mau uji guru saya, hafalannya masih kuat tidak? Masalahnya sudah sepuh nih, khawatir nanti ada yang keliru dalam meriwayatkan hadis Nabi. Imam Ahmad mengatakan, enggak, beliau thiqah, sudah gak usah diuji, beliau itu kuat hafalannya, orangnya jujur, terpercaya. Bahkan julukan beliau itu disebutkan oleh Imam Zahabi Al-Hafiz Kabir. Al-Hafiz Kabir. Kita ketahui Al-Hafiz man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Orang yang diberikan gelar Al-Hafiz minimal sudah menghafal 100.000 hadis Rasul SAW, baik matan dan sanad. Kata Imam Ahmad, saya gak berani uji, saya percaya beliau thiqah. Diajak ke kawan yang satu, saya gak berani. Sudah kalau begitu saya yang uji deh, kata Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in ini kritis orang. Diambil 30 hadis, ditulis dalam di dalam beberapa lembar kertas itu hadis, kemudian tadlis, dipalsukan beberapa hadis, dicampur adukkan. Dari 30 hadis itu dicampur hadis yang benar-benar dari Nabi, ada yang diada-adakan oleh beliau untuk menguji apakah ini sang guru benar-benar orang yang thiqah. Bagaikan benang kusut, hadis yang sahih dicampur dengan hadis palsu, diotak-atik sanadnya, matannya, dan itu ada 30 hadis yang dicatat oleh beliau. Kata beliau, saya sudah catat nih, ini saya mau uji 30 hadis ini kepada guru saya. Ini jangan dalam rangka su'ul adab kepada guru. Memang secara adab dalam aturan ilmu tasawuf ini su'ul adab. Tapi konteksnya ini sedang menguji keabsahan hadis. Periwayat hadis itu harus diuji, sehingga bisa mengetahui, oh ini hafalannya kuat, ini hafalannya lemah. Jadi dua hal yang berbeda ya. Ini tidak bahas tentang adab, bukan. Sedang membahas tentang menjaga keoriginalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada sang guru di toko. Sang guru sedang dagang di toko. Kemudian datang Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan juga Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Maka sang guru duduk di atas tempat duduk yang biasa beliau gunakan untuk
memperbaiki kesalahan bacaan hadis murid atau menyampaikan riwayat hadis. Mulailah Yahya bin Ma'in membaca hadis tersebut. Dan hadis itu sebelumnya sudah disampaikan oleh sang guru, cuma sudah diotak-atik. Ini benar tidak nih hafalannya? Tujuannya Imam Yahya seperti itu. Ketika dibaca itu hadis yang sudah dipelajari sebelumnya, haddatsana fulan oh dia benar. Pertama benar sih, tapi pas belakangan itu bukan dari saya itu. Bukan hadis itu. Sampai beberapa hadis begitu. Kamu yang benar saja ya. Ini hadis yang saya riwayatkan kepada kamu, tidak ada tuh riwayat semacam itu. Berarti akhirnya sang guru tahu, jangan-jangan kamu uji saya. Ditendang itu Imam Yahya bin Ma'in, diusir, kalian bertiga pulang. Saya tahu kamu tidak berani menguji saya. Ditunjuk Imam Ahmad. Ya. Kamu juga wahai Ahmad Ar-Ramadi tidak mungkin berani. Ini yang berani ini pasti dia nih, Yahya bin Ma'in ini. Pulang kalian. Ketika sudah pulang, Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Yahya bin Ma'in, saya sudah katakan tadi jangan diuji. Akhirnya apa? Ditendang, diusir kita. Kata Imam Yahya, wallahi la rafastuhu li ahabbu ilayya min safarati. Demi Allah, tendangannya dia kepada saya itu saya sukai melebihi perjalanan kita menuju ke tempat ini. Kenapa? Karena saya tambah yakin bahwa benar beliau orang yang fiqh. Sehingga hadis ini benar-benar sanadnya bersambung dari para periwayat yang terpercaya hingga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadimat bihi ummuhu wa hiya hamilatun bihi min Marwa, ya. Ba'da wafati abihi biha ila Baghdad. Fawaladathu biha sanata mi'ati wa arba'atin wa sittin. Ibu beliau datang ya ke Baghdad membawa Imam Ahmad. Di sini disebut membawa Imam Ahmad masih dalam perut, masih hamil. Ibunya pindah ke Baghdad dari kota Merv yang ada di Iran. Ada satu kota di Iran namanya Merv. Disitulah mereka mukim. Tapi setelah wafat ayahnya Imam Ahmad, ibunya hijrah ke Baghdad. Kenapa ibunya hijrah ke Baghdad? Karena di zaman tersebut Baghdad adalah kota pendidikan. Jadi memang sudah diprogram nih Imam Ahmad untuk menjadi ulama besar. Sudah diprogram, sudah direncanakan. Karena pindah ke Baghdad tujuannya untuk apa? Menimba ilmu, belajar. Pindah beliau ke Baghdad, sampai di Baghdad Imam Ahmad dilahirkan. Tepat pada tahun 164 Hijriah. 164 Hijriah. Disitulah beliau belajar dari guru ke guru, ya, sampai akhirnya beliau melakukan perjalanan ilmiah ke luar negeri, ke Hijaz, ke Tihama, ke Yaman, dan beberapa wilayah lainnya. Dan satu ketika beliau di tempat tinggal beliau beruntung. Subhanallah, beruntung. Allah kirim guru yang datang ke tempat beliau. Dan guru ini kaliber, yaitu Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad, disebutkan awal perjumpaan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, yaitu di saat Imam Syafi'i sedang mengajar. Dalam satu majelis Imam Ahmad hadir. Selesai mengajar, Imam Ahmad ini punya satu problem tentang masalah hadis Nabi, di mana ada hadis yang Nabi katakan kesunahan puasa Arafah. Tapi hadis yang lain Nabi melarang orang puasa Arafah. Namanya mukhtalafil hadis, ilmu mukhtalafil hadis, ilmu yang membahas hadis yang seakan-akan kontradiksi. Selevel Imam Ahmad bingung waktu itu.
Ini kenapa ada hadis anjuran puasa Arafah sunnah, tapi di hadis yang lain Nabi melarang orang berpuasa di hari Arafah. Ya. Di zaman itu kan kitab terbatas, jangan dipahami seperti zaman sekarang. Sisa merujuk ke kitab, ada keterangan, kita bisa tahu itu sebab. Di zaman beliau tidak seperti itu. Kitab sangat langka, sangat mahal. Maka Imam Ahmad bingung nih dua hadis ini. Saat itu Imam Syafi'i selesai mengajar, Imam Ahmad memberanikan diri bertemu Imam Syafi'i, mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, saya ada bingung tentang hadis puasa Arafah. Dalam satu riwayat Nabi menganjurkan kita puasa Arafah. Sebagaimana hadis Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi bersabda, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah itu saya berharap, kata Nabi, Allah mengkafarat dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Di riwayat yang kedua Nabi mengatakan, kalian jangan puasa di hari Arafah. Ini maksudnya seperti apa dua hadis ini? Kok ada berlawanan? Kata Imam Syafi'i dengan gampangnya, oh yang Nabi melarang puasa Arafah, Nabi sedang berbicara orang-orang yang sedang ibadah haji, yang saat itu sedang wukuf di Arafah. Kemudian puasa sunnah Arafah yang dianjurkan, yang Nabi katakan menghapus dosa setahun lalu dan akan datang, itu disunnahkan bagi orang-orang yang tidak sedang wukuf di padang Arafah. Hanya sesimpel itu. Tapi di zaman itu seseorang mampu menjelaskan hadis yang kontradiksi, itu dianggap satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua ulama di zaman itu. Dan Imam Syafi'i termasuk salah satu ulama yang pakar di bidang tersebut. Bahkan dikatakan beliau pencetus ilmu mukhtalafil hadis dalam kitab Ar-Risalah beliau. Maka dari situ Imam Ahmad terkesan kepada Imam Syafi'i dan menjadi murid Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, al-hadis mughlaqun alaina hatta jaa Syafi'i bimafatihi fafatahahu fafahimnahu. Hadis Nabi terkunci bagi kami. Artinya hafal, tapi maknanya, keterangannya secara terperinci itu tidak semua memahaminya. Kata Imam Ahmad, hadis terkunci bagi kami hingga datang Imam Syafi'i membawa kunci-kuncinya. Kemudian Imam Syafi'i membuka gembok-gembok hadis, maka kami memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, bahkan beliau pernah berkata juga, ma'arafna an-nasikh wal mansukh fil hadis hatta jalasna ma'asy Syafi'i. Kami tidak mengerti dan memahami nasikh wal mansukh di dalam hadis Nabi hingga kami duduk belajar dengan Imam Syafi'i. Luar biasa. Nah, Imam Syafi'i pernah mendatangi rumahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat selalu memuji-muji Imam Syafi'i, menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i. Ya, bahkan disebutkan mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu kasyamsi lidunya, bagaikan matahari untuk dunia ini, wa kal afiyati linnas, dan bagaikan obat bagi seluruh manusia. Beliau mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Setiap selesai sholat 5 waktu, tidak pernah beliau absen mendoakan sang guru Imam Syafi'i. Sampai anak-anak beliau, anak perempuan beliau, anak laki-laki beliau, Imam Abdullah bin Ahmad, itu tidak pernah mendengar seorang pun disanjung oleh Imam Ahmad melebihi Imam Syafi'i. Ya, karena gurunya selalu dipuji Imam Syafi'i. Dalam kitab Zadul Murabbiin karya Syekh Ibrahim Al-Khalidi, Imam Syafi'i datang ziarah ke rumahnya Imam Ahmad. Beliau punya anak perempuan, ahli ibadah juga, ahli tahajud, paham hadis.
ahli zikir, anak perempuannya Imam Ahmad. Wahai ayah, tamu siapa yang mau datang sebentar? Kata Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i. Saya mau lihat ibadah beliau sampai di mana. Ini yang ayah sering puji-puji. Ya, kalau ayah saja ibadahnya luar biasa seperti itu, memuji beliau, maka beliau pasti ibadahnya jauh daripada itu. Kata Imam Ahmad, ya, guru saya ibadahnya mengalahkan kita semua. Maka anak perempuan ini menganalisa kedatangan Imam Syafi'i. Dia mau mencari tahu ibadah apa sih yang dilakukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu datang ke rumah Imam Ahmad, dijamu, dikasih makan. Anak perempuan itu memperhatikan Imam Syafi'i makannya banyak, makan tambah ya. Dalam hatinya orang-orang soleh itu kan sedikit makan, kok ini guru ayah saya makannya banyak. Sudah, beliau gak ambil pusing. Imam Syafi'i nginap rumahnya Imam Ahmad. Waktu nginap, waktu malam sholat tahajud, sang anak perempuan melihat Imam Syafi'i sedang tidur. Kemudian ayah beliau Imam Ahmad sedang tahajud. Lah, ini guru ayah saya tidur. Pergi di mana hebat ibadahnya beliau? Sudah makan banyak, malam tidur lagi, nggak sholat tahajud. Bingung dia. Tiba waktu subuh, sholat subuh, Imam Syafi'i bangun langsung sholat jadi imam tanpa wudu. Orang kalau tidur kan batal wudu. Imam Syafi'i langsung jadi imam. Nah, anak perempuan ini bingung nih. Selesai sholat, Imam Syafi'i baca itu, mungkin beliau punya zikir-zikir, istirahat. Kemudian sang anak ini mengatakan, wahai ayah, ini gak salah nih gurunya ayah ini, betul. Ini yang selama ini ayah puji-puji, Imam Syafi'i begini luar biasa, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Saya analisa satu hari ini itu tidak sesuai ekspektasi. Yang pertama, waktu tadi makannya banyak sekali. Bukankah orang-orang soleh itu makannya sedikit? Kata Imam Ahmad, oh iya, nanti saya tanyakan kepada beliau alasannya. Terus yang kedua, kata anak perempuannya Imam Ahmad, ini waktu malam tahajud beliau tidur, bukannya sholat, tidur. Dan yang lebih mengherankan lagi, waktu subuh, sholat subuh langsung menjadi imam, sholat tanpa wudu karena tidur. Kalau tidur batal wudu. Ini tiba waktu subuh langsung sholat. Maka Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, nanti saya akan tanyakan kepada guruku. Ya. Agak lama Imam Syafi'i bangun dari tidur. Imam Ahmad bertanya, wahai guruku, mohon maaf, ini anak perempuan saya mau bertanya. Waktu itu dia di balik tirai, ya. Engkau datang ke rumah saya, kemudian dijamu makanan. Itu kata anak saya, lihat engkau makannya banyak sekali. Kata Imam Syafi'i, benar. Saya memang sengaja makan banyak untuk dijadikan makan itu sebagai obat untuk saya. Karena saya tahu bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Engkau adalah orang yang soleh. Nabi bersabda, ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang dermawan obat, kata Nabi. Makanan orang kikir penyakit. Nah, saya makan banyak karena saya tahu kamu orang dermawan. Saya jadikan makanan itu sebagai obat untuk diri saya. Kemudian anak perempuan saya juga bertanya, wahai imam, kau semalam tidur? Kata Imam Syafi'i, benar, saya semalam tidur. Di waktu saya tidur, sebenarnya saya tidak tidur itu. Saya hanya berbaring. Seakan-akan di hadapan saya ada Al-Quran dan ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya berpikir dan memecahkan 72 masalah hukum fikih untuk maslahat umat. Alhamdulillah sampai subuh sudah selesai 72 hukum yang belum ada kesimpulan hukumnya, sudah selesai di waktu itu. Jadi satu kitab 72 masalah. Jadi beliau tidak tidur, beliau sedang berpikir tentang mengistinbat hukum fikih.
Dan di waktu itu selesai 72 masalah fikih. Kemudian sholat subuh, engkau sholat subuh tanpa wudu, ya karena memang saya tidak tidur. Ya, yang saya tidak sholat malam itu saya dihalangi karena sebab saya sedang memikirkan, mengistinbat, beristihad terhadap 72 hukum tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai putriku, amalan guruku melebihi amalanku. Tahajud saya kalah dengan amalan Imam Syafi'i. Kalau tahajud manfaatnya untuk saya saja, tapi Imam Syafi'i beristihad terhadap perkara hukum, itu manfaatnya untuk beliau dan juga untuk umat. Nah, maka memang pantas Imam Syafi'i itu saya sanjung dan saya puji, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Syafi'i terkenal tawadu. Ini Imam Syafi'i sebelum beliau dilahirkan, jauh-jauh hari Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan kemunculan beliau. Nabi pernah bersabda, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan muncul seorang alim dari bangsa Quraisy memenuhi lapisan bumi ini dengan ilmunya. Kata Imam Ahmad, itu adalah Imam Syafi'i, alim Quraisy. Imam Syafi'i mengatakan dari sifat tawadu beliau, uhibbu sholihin walastu minhum. Saya cinta orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Kif Imam Syafi'i bukan orang soleh? Uhibbu sholihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya cinta kepada mereka agar saya punya harapan mendapatkan syafaat mereka nanti. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Saya tidak suka kemaksiatan, walaupun saya juga adalah orang yang sering bermaksiat. Ini bahasa tawadu ya, bukan beliau minas sholihin. Imam Ahmad muridnya itu ahli ibadah. Semua 4 mazhab itu ahli ibadah. Guru-guru mereka juga demikian. Cuma bahasa tawadu. Ketika Imam Ahmad mendengar syair tersebut, Imam Ahmad menjawab, tuhibbu sholihin wa anta minhum. Wahai guru, kau cinta orang soleh dan kamu adalah orang soleh. La'allahum yanalu bika syafa'ah. Nah, mereka orang-orang soleh juga akan meminta syafaat darimu. Wa takrahu man tijaratuhul ma'asi hamakallah min tilkal bid'ah. Engkau tidak suka kemaksiatan, maka Allah akan menjagamu dari maksiat tersebut. Ada hubungan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Imam Syafi'i waktu pamitan mau pindah ke Mesir ya, beliau katakan di hadapan orang banyak, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu fiha afqah wala azhad wala awra wala a'lam minal imami Ahmad. Saya keluar dari kota Baghdad, kata Imam Syafi'i, dan saya tidak meninggalkan seorang murid di kota Baghdad yang lebih faham tentang hukum fikih, yang lebih zuhud, yang lebih warok, yang lebih alim melebihi Imam Ahmad bin Hanbal. Murid muji guru wajar ya, kita murid muji guru wajar, tapi ketika guru yang memuji murid itu luar biasa. Ada satu ungkapan mengatakan, idza ahbabta sholihin fa'lam anna fika khaira. Kalau engkau mencintai orang soleh, cinta kepada para aulia, para sholihin, ketahuilah di dalam dirimu ada kebaikan. Nah, kalau orang yang sudah tidak ada lagi cinta kepada para aulia, para sholihin, malah sebaliknya membenci, ketahuilah di dalam dirinya semuanya keburukan. Wa idza ahabbaka sholihun fa'lam anna fika sirra.
Tapi kalau orang-orang soleh yang mencintai dirimu, ketahuilah di dalam dirimu ada rahasia. Itu yang terjadi. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad ini belajarnya tidak tanggung ya. Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi mengatakan beliau berguru kepada 414 ulama. 414 ulama. Di antara guru beliau yang ternama Imam Syafi'i. Beliau punya murid, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki murid yang sangat banyak. Cukuplah nama-nama besar seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad 2 hadis. Satu di kitab libas tentang pakaian, dan yang satu di kitabun nikah. Imam Bukhari mengambil langsung hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Murid beliau juga Imam Ahmad memiliki murid yang terkenal Imam Muslim yang menyusun Sahih Muslim. Imam Muslim mengambil 19 hadis yang beliau catat dalam sahihnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Syekh Ahmad bin Aid menulis satu risalah khusus Marwiyatu al-Imami Ahmad fi Sahih Muslim. Riwayat-riwayat hadis dari Imam Ahmad yang ada dalam Sahih Muslim. Itu ada 19 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan di antara murid beliau lainnya adalah Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud Sahibus Sunan yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Al-Imam Tajuddin As-Subki menyebutkan di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra yang beliau lahir tahun 727, wafat 771 Hijriah, bahwa Al-Imam Abu Dawud mengikuti manhaj Imam Ahmad sang guru. Cara mengambil hadis, cara menerangkan hadis, cara menyeleksi hadis, beliau mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan dikatakan oleh Imam Subki, ketika Imam Abu Dawud selesai menyusun Sunan Abi Dawud, beliau presentasikan kitab tersebut di hadapan Imam Ahmad. Innahu arada alaihi kitabahu fastahsanahu. Kemudian setelah dipresentasikan, Imam Ahmad menilai ini kitab-kitab yang bagus. Setelah itu beliau berani mempublikasikan kitab yang sangat terkenal berjudul Sunan Abi Dawud. Ini murid-murid beliau. Imam Bukhari murid beliau, lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Imam Muslim juga murid beliau, kelahiran tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nah, ini murid-murid beliau ada lebih ya, mendekati 5.000 murid. Itu yang saya sebut yang terkenal, masih banyak yang lainnya. Jadi mereka ahli hadis, ahli fikih juga. Imam Syafi'i mengatakan afqah. Imam Ahmad itu paling faham fikih. Afqah. Walaupun berbeda dengan Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari menyatakan Imam Ahmad itu ahli hadis, bukan ahli fikih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan beliau afqah. Beliau juga seorang ulama ahli fikih. Para ulama memuji Imam Ahmad. Ya, mereka mengatakan Imam Ahmad itu sebagai hujjah. Bahkan dikatakan Imam Ahmad adalah hujjatun bainallahi wa khalqih, sebagai hujjah di hadapan Allah dan makhluknya. Wa qala al-Imam Ali, Imam Ali ini ya, innallaha a'adza hadzal din bi Abi Bakar Siddiq yauma riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yauma mihnah. Beliau mengatakan bahwa Allah memuliakan agama ini dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika hari murtad. Waktu Nabi meninggal, banyak yang murtad, banyak yang tidak mau keluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Dan Allah memuliakan umat ini di saat masa fitnah. Masa fitnah di masa khilafah Daulah Abbasiyah, waktu dipimpin oleh Ma'mun.
Ma'mun putranya Harun ar-Rasyid. Ma'mun terpapar pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad melawan itu. Al-Quran bukan makhluk. Akhirnya beliau dimasukkan di penjara dan dianiaya, disiksa, mempertahankan kebenaran. Al-Imam Ali Ridho mengatakan, Al-Imam Ali Ridho bin Musa al-Kazim, man qala al-Qur'anu makhluk faqad kafar. Siapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang dia mengikuti Allah sebagai sifat. Sifat mengikuti kepada yang disifati. Mu'tazilah berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad salah satu ulama yang dengan tegas mengingkari itu, dan puncaknya beliau disiksa di dalam penjara, dan adalah salah satu ulama sahabat beliau sampai wafat, ya, sampai terbunuh pada waktu itu. Nah. Wa kana yukthiru du'a li Syafi'i, beliau banyak berdoa untuk gurunya Imam Syafi'i. Dikatakan selama 40 tahun beliau mendoakan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ketika berjalan wa yamshi bi janibi himarihi, Imam Ahmad memegang kendaraannya, tali kendaraannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i naik di atas himar ya. Kemudian Imam Ahmad jalan kaki sambil menuntun sang guru. Tawadu wa yudzakiruhu. Nah, inilah kebiasaan orang soleh. Di kendaraan itu mereka gak pernah membuang waktu, ada diskusi ilmiah. Itu yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam hadis Al-Imam Ibnu Mandeh, ya, membuat dan menulis satu kitab kumpulan hadis orang-orang yang pernah digonceng oleh Nabi di atas kendaraan. Di situ Nabi tidak pernah membuang waktu. Nabi ajarkan ilmu kepada mereka yang digonceng tersebut. Ibnu Abbas, Sayyidina Jabir, dan beberapa sahabat lainnya. Begitu juga Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Setiap kali Imam Ahmad menemani Imam Syafi'i dalam perjalanan, terjadi diskusi, yuzakir, tentang masalah keilmuan. Wa huwa raqib. Sedangkan Imam Syafi'i di atas kendaraan. Wa kana yuhyi al-laila kullahu min waqti kaunihi gulama. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari sejak usia anak-anak tidak pernah tidur di malam hari. Beliau sholat full sampai subuh. Yuhyi laila kullah. Malam full dengan ibadah sampai subuh. Sejak kapan? Sejak anak-anak, gulam, dari kecil. Ya. Wa kana lahu fi kulli yawmin wa lailatin khatmun. Tahu amalan beliau? Setiap hari hatam Al-Quran 1 kali. Ini obat, ya. Ini resep dari Rasul. Kalau kita mau masa tua kita terhindar dari penyakit pikun, salah satu obat yang diajarkan oleh Nabi kita adalah banyak membaca Al-Quran. Man qara Al-Quran la yurad ila arzalil umur. Siapa yang sering membaca Al-Quran, maka dia terhindar dari penyakit pikun di masa tuanya. Makanya kaum sholihin punya tradisi menghatamkan Al-Quran. Kalau gak bisa sehari hatam berat, ya. Mau ikut Imam Ahmad berat. Ya paling enggak 1 lembar semampu kita. 1 hari itu jangan waktu berlalu kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Buat tradisi, oh kalau saya mampu 7 hari hatam atau sebulan. Tapi digunakan setiap hari itu harus ada waktu untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak terserah, yang penting ada bacaan Al-Quran. Terhindar dari penyakit pikun, dan itu memang sudah diuji coba. Para aulia, para sholihin, gak ada satupun yang kena penyakit pikun. Saya katakan misalnya Abu Suja,
usia 160 tahun, sehat walafiat, tidak kena penyakit pikul. Ulama-ulama sepuh lainnya, ada guru kami Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf Bukit Duri, itu umur 100 tahun juga, gak pikun. Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, ya karena memang mereka senang membaca Al-Quran. Nabi sudah buat resep khusus, siapa yang senang membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, la yurad ila ardhalil umur, dia gak akan kena penyakit pikun. Itu kalau diartikan secara teks, dikembalikan seperti masa anak-anak, ila ardhalil umur. Jadi Imam Ahmad bukan hanya ahli ilmu, bukan hanya ahli hadis, ahli ibadah. Bisa bayangkan setiap hari sekali hatam Al-Quran. Belum beliau ngulang hafalan hadisnya itu 1 juta hadis. Beliau hafal 1 juta hadis. Dan itu bukan omong kosong. Ada saksi. Saksinya ulama hadis juga yang menghafal ratusan ribu hadis. Namanya Imam Abu Zur'ah. Al-Imam Abu Zur'ah itu diceritakan dalam manaqib beliau, beliau itu punya hafalan ratusan ribu hadis. Dan ketika mengulang, beliau mempresentasikan hafalan beliau, tidak baca hafalan beliau, itu lancarnya seperti baca surat Fatihah dari ratusan ribu hadis tersebut. Abu Zur'ah. Abu Zur'ah yang mengatakan Imam Ahmad pernah mendiktekan hadis-hadis dari hafalan itu sampai beberapa hari itu, dan dihitung kurang lebih 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kesaksian Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini juga murid dari Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim, karena pernah mengambil sanad hadis kepada Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim dan juga Imam Bukhari. Wa kana idza ja'a akhadha, beliau apabila lapar, beliau makan ampas roti. Jadi beliau memilih hidup betul-betul hidup zuhud, tidak tanggung. Beliau punya beban moral. Mereka ini orang-orang yang mengenal Allah, tidak hanya sekedar ucapan. Beliau menulis kitab tentang zuhud. Sebelum menulis kitab zuhud, beliau telah zuhud dulu, benar-benar zuhud. Beliau praktekkan sifat zuhud itu, setelah itu baru menulis kitab tentang zuhud. Ada kitab beliau ini, Kitab Zuhud. Coba kita lihat bagaimana zuhudnya beliau. Makanan sehari-hari ampas roti. Roti itu kadang-kadang ada yang dibuang di pinggiran jalan, beliau ambil bersihkan debunya, kemudian yang sudah dibuang di tempat sampah. Tempat sampah bersih, mereka ada tempat sampah khusus membuang roti, gak ada campuran dengan yang kotor ya. Diambil, dibersihkan, pulang ke rumah, dicelupkan dengan air, tambah garam, baru makan. Itu makanannya Imam Ahmad yang rutin sehari-hari. Kadang-kadang beliau juga makan kacang Arab, adas namanya. Dengan apa? Bisyahmin fi fakharatin, dicampur dengan lemak, minyak campur dengan kacang. Itu makanan beliau sehari-hari. Kalau beliau mau kaya, wah, murid beliau banyak yang kaya raya. Bahkan beliau itu pernah ditawari uang, saya hitung itu 3 kantong, 1 kantong isi 1000 dinar. 1 kantong isi 1000 dinar. 1 dinar itu dalam kitab Al-Budurut Tali'ah 4,5 gram emas 1 dinar. Taruhlah 1 juta 1 gram, kurang lebih kalau 3.000 dinar berapa? 13 ya, 13 miliar ya, 13 miliar 500 juta. Pernah dikasih kepada beliau, beliau tolak. Saya gak lama-lama di sini kok, gak butuh uang sebanyak itu. Kembalikan kamu bagi ke fuqara wal masakin.
Bahkan beliau masuk daftar orang yang berhak terima zakat. Ini yang hafal 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk, keluarganya susah, anaknya susah, beliau juga susah. Masuk tuh orang yang berhak terima zakat. Tapi ketika diberikan zakat, beliau gak mau terima. Ya, gitu. Beliau katakan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, innama as-sadaqatu hiya awsakhun nas, innama hiya la tahilu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Zakat, sedekah itu adalah kotoran manusia. Artinya uang-uang yang memang ada yang di situ ada yang syubhat, ada yang tidak sengaja, mungkin ada orang yang kita tidak sengaja proses mendapatkan itu, ada yang salah dan seterusnya. Dia berupa sesuatu yang kotor. Maka tidak halal untuk Nabi Muhammad dan juga tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad. Begitu juga saya menjadikan tidak halal untuk saya Ahmad bin Hanbal dan juga tidak halal untuk anak-anak saya, anak-anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau memilih hidup seperti itu. Beliau memilih. Dan beliau tadi dikatakan ketika dikasih uang 13 miliar tadi, 13. Kalau kita ambil ke apa ya? 13 M ini, aduh. Udah jangan bicara sosok sufi katanya. Masih suka uang belum sufi. Iya. Jujur-jujur aja, jangan sok-sokan lah. Ya. Zuhud kayak begini nih. 13 miliar 500 juta dikasih, ditolak. Beliau katakan apa? La hajata li fiha ana fi kifayah. Saya gak terlalu butuh. Hidup saya sudah cukup. Hidup saya sudah cukup. Walam yakbal minhu syai'a. Beliau tidak terima sedikit pun dari uang tersebut. Jadi kalau mau kaya bisa sesaat beliau kaya, tapi beliau memilih jalan itu. Itu pilihan. Mereka levelnya al-arif billah. Orang yang sudah kenal Allah dan sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Sudah mengenal hakikat kehidupan. Sudah mengenal kehidupan di akhirat walaupun belum meninggal dunia. Man dzak araf. Siapa yang sudah rasa, dia tahu. Wa man lam yazuk lam ya'rif. Dan siapa yang belum pernah rasa, tidak mungkin dia mengetahui. Kalau level mereka kayaknya sudah tahu, sudah rasa. Sudah merasakan itu. Beliau hafal 1 juta hadis di sini dikatakan. Wa kana radhiyallahu anhu yahfadhu alfi haditsin. Beliau menghafal 1 juta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dihafal bukan hanya isi hadis, matan, tapi juga sanad-sanadnya. Makanya beliau punya kitab namanya kitab Musnad. Kitab Musnad itu kumpulan hadis yang punya rantaian sanad para rawi yang bersambung hingga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga punya gelar musnid. Man hafidha al-haditha bi isnadih. Orang yang sudah menghafal hadis dengan sanad maka diberikan gelar musnid. Levelnya Imam Ahmad sudah di level itu. Musnid. Wa akhadha 'inda rijalin katsirun minhum. Banyak yang belajar kepada beliau. Wa akhadha anhu rijal katsirun. Di antaranya tadi saya sebut Imam Bukhari belajar kepada beliau, Imam Muslim belajar kepada beliau, Abu Daud juga belajar kepada beliau, dan kurang lebih muridnya hampir berjumlah 5.000 murid. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan, yang menghadiri majlis beliau mendekati 5.000 orang. Dan beliau waqad jama'a fi musnadih 40 alfa haditsin. Beliau himpun hadis-hadis Nabi di dalam kitab musnadnya itu jumlahnya 40.000 hadis. Jadi kitab musnad itu di dalamnya ada sekitar 40.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab yang ada saat ini, kitab hadis kalau dijumlahkan belum mencapai 1 juta. Belum mencapai 1 juta. Tapi hafalan ulama lebih dari ada yang di kitab. Makanya saya dapat kisah
Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki ketika berkunjung ke Malang, beliau bertemu dengan Profesor Dr. Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Balfaqih, ya, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Ibn Abdul Qadir Balfaqih. Kenapa bertemu dengan beliau? Bukan hanya silaturahmi, tapi sedang bertukar hadis yang tidak termaktub dalam kitab. Hadis yang tidak termaktub dalam kitab. Itu mereka punya hafalan dengan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Said Abdullah Al-Gummari pernah berkunjung kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Musnidud Dunya, ya, julukannya Musnid sedunia di zaman. Waktu duduk dengan Syekh Yasin Al-Fadani, itu ada sedang makan satu jenis ikan. Said Abdullah perhatikan, kok cara makannya kayaknya hati-hati sekali begitu. Niatnya bercanda nih Said Abdullah. Tahu nih beliau punya sanad hadis paling terbesar di zamannya. Ya Syekh Yasin, ini cara makan ini jangan-jangan ikut cara makan Nabi, ya? Cara makan ikan ini. Kata Syekh Yasin, oh saya punya sanad. Cara makan jenis ikan ini mengikuti cara makan Nabi Muhammad SAW. Itu punya sanad cara makan. Imam Malik mengatakan, saya tidak makan semangka, walaupun saya tahu Nabi dalam riwayat pernah makan bitih, semangka. Ada yang mengartikan bitih bukan semangka tapi apa namanya, sejenis buah timun suri, apa namanya, kayak mentimun lah. Ada yang mengartikan begitu. Ada juga yang mengartikan belewak, ya, buah belewak. Ada juga yang mengartikan semangka. Imam Malik mengatakan, saya tidak pernah makan semangka karena saya belum dapat riwayat cara makan semangkanya Nabi Muhammad SAW. Nabi cara makan semangkanya seperti apa? Saya belum menemukan riwayat itu. Kalau saya temukan riwayat itu cara makan semangka versinya Nabi Muhammad, maka saya akan makan buah semangka. Nah itu mereka ittiba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Imam Ahmad meninggal di kota Baghdad pada tahun 241 Hijriah. Di usia beliau 77 tahun. Ya, meninggal usia 70 tahun. Antum sudah mengetahui ya biografi singkat beliau ya, luar biasa. Hafal 1 juta hadis, tapi di hari tua masih belajar, masih mencatat, masih menghafal. Sampai pena itu gak pernah lepas dengan buku catatannya. Murid-muridnya mengatakan, wahai imam, engkau ini sudah jadi imam besar, masih bawa pena sama pulpen, masih menulis fawaid, faedah. Beliau mengatakan, ata'allamu hatta adkhulal qabr. Saya akan terus belajar sampai saya masuk ke dalam kubur. Dalam satu riwayat, saya masuk ke dalam kubur bersama pena-pena saya. Ma'al habr. Beliau meninggal disolatkan oleh banyak kaum muslimin, bahkan menjadi catatan sejarah. Ada ulama bernama Abu Zur'ah mengatakan, yang menghadiri pemakaman ikut mengantarkan jenazah beliau itu 2.500.000 manusia. 2.500.000 manusia. Maka Syekh Abdul Wahhab Al-Warraq mengatakan, tidak pernah ada dalam catatan sejarah di masa jahiliyah dan di masa Islam jumlah manusia yang mengantarkan jenazah sebanyak mereka mengantarkan jenazahnya Imam Ahmad bin Hanbal. 2.500.000 manusia. Itu Syekh Abdul Wahhab Al-Warraq mengatakan demikian. Makanya orang-orang non-muslim waktu itu mereka heran, ini yang meninggal siapa ini? Pakaian putih semua mengiringi jenazah Imam Ahmad, 2 juta lebih manusia. Maka orang-orang muslim waktu itu ada dari Yahudi, dari Nasara, Majusi. Mereka bertanya, ini jenazahnya siapa ini? Kok bisa seram ini? Dan luar biasa ini manusia, mereka merasa kehilangan. Sampai banyak yang menangis histeris. Ini siapa sebenarnya orang ini? Kata orang-orang non-muslim. Diceritakan kepada mereka, ini imam kami, beliau begini, ibadahnya begini, akhlaknya begini, hafal hadis sekian banyak begini.
masuk Islam pada waktu itu 10.000 orang. Dari Nasara, Yahudi, Majusi. Ini repotnya masukin satu orang Islam saja, repotnya bukan main. Imam Ahmad cukup dalam waktu beliau wafat mengislamkan 10.000 orang manusia. Dan ini termuat dalam kitab Syarhu Ainiyah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi juga. Beliau tulis dalam catatan tersebut. Nah, ini biografi singkat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas biografi Al-Imam Ad-Darimi. Mudah-mudahan kita bisa ikut langkah mereka, para aulia wa sholihin, para ahli bait Rasul Muhammad SAW, para ulama yang mukhlisun, amilun, khashi'un lillah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.